Selamat pagi Pak Agus. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan untuk presentasi UAS Database Design and Management tentang Appendix B1 dan B3. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari rancangan konseptual, rancangan logical, dan rancangan physical database untuk Appendix B1, dan rancangan konseptual, logical, dan physical untuk Appendix B3. Saya akan mulai dari rancangan konseptual. Pada bagian pertama, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu ada jenis tipe entitas apa saja dalam studi kasus Appendix B1. Yang pertama-tama ada entitas mahasiswa, yang kedua ada entitas asrama dan apartemen, lalu ada entitas sewa, lalu ada entitas tagihan, yang di mana tagihan ini terkait dengan sewa pada apartemen maupun asrama yang dilakukan oleh mahasiswa. Lalu ada entitas inspeksi yang berisi penjelasan tentang inspeksi asrama maupun apartemen. Lalu ada entitas staf, serta ada entitas mata kuliah. Kemudian ada entitas kerabat yang berisi penjelasan tentang hubungan kerabat dari mahasiswa. Lalu ada entitas pembimbing yang dimana menjelaskan tentang pembimbing yang mengarahkan mahasiswa. Dan di sini juga terlihat untuk setiap kejadian yang berelasi antar entitas ini, di mana mahasiswa mengambil mata kuliah dan melakukan sewa pada asrama maupun apartemen. Asrama dan apartemen menyediakan tempat bagi mahasiswa. Sewa menyediakan sewa mau sewa ini kejadian di mana mahasiswa melakukan sewa pada asrama ataupun apartemen. Tagihan eh, merupakan hasil dari perjanjian sewa antara mahasiswa. Lalu ada inspeksi yang di mana staf melakukan inspeksi terhadap asrama maupun apartemen yang disewa mahasiswa. Staf staf bertugas untuk melakukan inspeksi terhadap asrama ataupun setiap apartemen. Mata kuliah merupakan informasi mata kuliah yang akan diambil oleh setiap mahasiswa. Dan untuk kerabat, setiap kerabat berasal dari satu mahasiswa. Dan untuk pembimbing, pembimbing membimbing setiap mahasiswa. Lalu saya akan masuk ke bagian 1.2 di mana di sini saya akan mengidentifikasi tipe relasi dari studi kasus Appendix B1. Yang di mana pertama-tama terdapat entitas mahasiswa yang berelasi dengan kerabat, mata kuliah, dan sewa. Mahasiswa berelasi, di sini mahasiswa mempunyai zero to one kerabat, yang artinya mahasiswa bisa tidak memiliki kerabat dan maksimal hanya memiliki satu entitas kerabat. Dan lalu mahasiswa mengambil one to many mata kuliah di satu sisi, di mana mahasiswa minimal wajib mengambil satu mata kuliah dan maksimal bebas untuk pengambilan mata kuliahnya. Lalu mahasiswa melakukan one to many ke arah sewa, yang di mana mahasiswa minimal wajib melakukan sebuah sewa dan maksimal bebas. Kemudian ada entitas pembimbing yang membimbing one to one mahasiswa, one to one untuk kedua arah, di mana pembimbing minimal dan hanya boleh membimbing satu mahasiswa, begitupun sebaliknya. Lalu pada entitas sewa yang memiliki one to one dari tagihan dan tersedia secara one to one untuk asrama maupun apartemen.
Begitupun sebaliknya, yang mengindikasikan bahwa sewa eh, menyedia sewa ini memiliki sewa hanya boleh memiliki sebuah tagihan. Maksud saya, sewa hanya boleh merujuk pada sebuah tagihan, sebuah asrama, dan sebuah apartemen, dan tidak boleh lebih. Begitupun sebaliknya. Lah, kemudian ada entitas inspeksi di mana inspeksi memeriksa one to many asrama. Inspeksi memeriksa minimal satu dan maksimal banyak untuk setiap asrama dan apartemen yang tersedia. Kemudian ada entitas staf di mana staf melakukan one to many inspeksi. Staf melakukan minimal sebuah inspeksi dan maksimal banyak inspeksi. Kemudian ada identifikasi atribut dengan entitas dan tipe relasinya. Di sini terdapat entitas mahasiswa dengan kode matriks sebagai primary key dan komposit atribut lainnya seperti yang tertera di sini. Selanjutnya ada entitas asrama dengan kode asrama sebagai primary key dan entitas lain tercantum di sini. Kemudian ada entitas apartemen dengan kode apartemen sebagai primary key dan alamat apartemen di sini sebagai atribut komposit yang sudah terurai. Kemudian ada entitas sewa sebagai dengan kode sewa sebagai primary key dan entitas lainnya yang tercantum. Kemudian ada entitas tagihan dengan kode tagihan sebagai primary key dan entitas lainnya tercantum. Kemudian ada entitas inspeksi dengan kode inspeksi sebagai primary key dan atribut lainnya tercantum. Kemudian ada entitas staff dengan kode staff sebagai primary key dan atribut lainnya tercantum. Kemudian kode ada entitas mata kuliah dengan kode mata kuliah sebagai primary key dan kode matriks sebagai foreign key dari tabel mahasiswa. Kemudian ada entitas kerabat dengan kode kerabat sebagai primary key, kode matriks foreign key dari mahasiswa, dan atribut lainnya di sini. Dan juga nomor telepon kerabat yang merupakan multi value atribut. Dan terakhir ada entitas pembimbing dengan kode pembimbing sebagai primary key dan atribut lain tercantum. Dan untuk entitas hasil relasi di sini untuk appendix B1 itu tidak ada. Dan ini adalah pendaftaran atribut untuk setiap pendaftaran entitas untuk setiap atribut yang terdapat di dalamnya dengan tipe data dan eh, indikasi null, multi-value, dan komposit komposit untuk setiap atribut yang terdapat di sini. Yang di mana di sini eh, yang di mana di sini sudah tercantum jelas untuk pendeskripsian detail setiap entitasnya. Kemudian selanjutnya ada determine atribut domains untuk setiap entitas di sini. Dan kemudian ada eh, diagram ERD untuk setiap yang kemudian di sini masuk ke step selanjutnya ada konseptual ERD untuk studi kasus appendix B1 di mana di sini entitas staff saling berelasi dengan mata kuliah kerabat dan sewa. Begitupun juga dengan entitas staff yang berelasi dengan entitas staf yang berelasi dengan tagihan pada asrama dan apartemen. Kemudian inspeksi memeriksa apartemen dan juga asrama dan entitas staf yang terakhir berelasi dengan inspeksi. Kemudian ini adalah penjabaran atribut dengan primary key untuk masing-masing entitas dapat dilihat di sini.
Kemudian ini adalah hasil eh, Enhanced Entity Relationship atau ER untuk studi kasus Appendix B1. Bisa terlihat di sini. Di mana eh, konsepnya di sini yang menjadi pembeda adalah untuk entitas staf yang dispesialisasikan berdasarkan jabatannya secara yang bersifat mandatori dan disjoin, di mana di sini staf eh, dapat dipecah menjadi staf itu sendiri, manajer, administrasi, dan pembersih, dengan asumsi bahwa seorang mahasiswa tidak harus memiliki kerabat pribadi yang terdaftar, namun jika ada maksimal hanya sebanyak satu anggota, dan setiap mahasiswa bisa secara bebas melakukan penyewaan pada apartemen maupun asrama. Kemudian setiap perjanjian sewa yang telah dibuat oleh mahasiswa maka akan menghasilkan tagihan. Dan untuk yang rancangan logical appendix B1 di sini untuk strong untuk entitas kuatnya ada mahasiswa, asrama, apartemen, sewa, tagihan, inspeksi, staf, mata kuliah, kerabat, dan pembimbing. Dan tidak ada entitas lemah pada appendix B1. Hubung dan selanjutnya untuk hubungan one to many relasi ada ada mahasiswa dengan mata kuliah dengan relasi mengambil. Selanjutnya ada mahasiswa yang melakukan sewa. Kemudian untuk one to one relasi di appendix B1 terdapat mahasiswa yang mempunyai kerabat, sewa yang memiliki tagihan, sewa yang tersedia untuk apartemen, serta sewa yang tersedia untuk asrama. Dan tidak ada recursive relationship untuk appendix B1. Untuk superclass atau subclass relasi jadi appendix B1 terdapat pada manajer, administrasi, dan pembersih dengan em, kode staff sebagai masing-masing primary key untuk setiap spesialisasi yang bersifat mandatory disjoin. Selanjutnya untuk many to many relasi tidak ada, kompleks relasi juga tidak ada, dan tapi pada bagian multi value attribute terdapat pada asrama dengan nomor telepon asrama, di mana di sini diwakili oleh kontak asrama. Selanjutnya ada pada kerabat yang terdapat pada kontak kerabat. Dan ini untuk bagian pengecekan batasan integritas setiap setiap entitas. Dan ini adalah model logical data bagian 2.6. Kemudian untuk perancangan fisikal terdapat pada bagian berikut, di mana saya eh, membuatnya dalam Oracle Apex yang terdiri dari create table untuk setiap entitas dan juga terdapat insert table di mana saya memasukkan setiap data ke dalam masing-masing atribut entitas. Kemudian ada script untuk kemudian ada script untuk update table untuk mengupdate dan memperbarui setiap data. Kemudian ada eh, instruksi delete untuk delete table serta drop table untuk menghapus data yang sudah dibuat. Kemudian untuk eh,
Kemudian untuk eh, rancangan konseptual, logical, dan appendix P3 juga sama seperti tadi yang tercantum di sini untuk entitasnya yang terdapat yaitu ward, staff, pasien, pasien next of kin, local doctors, outpatient, inpatient, surgical, pharmaceutical supplies, suppliers, kualifikasi, work experience, patient appointments, patient medication, work requisition, beds, clinic type, dan lain-lain. Serta jenis setiap relasinya yang ada di sini. Begitupun dengan versi rancangan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.